Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Kegiatan Pendukung Bimbingan Konseling yang beranggotakan Aisyah Amini, Deva Nur Afifa, Elinda Cynthia, dan Indah Dwi Rahayu. Langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu jenis kegiatan pendukung. Jenis kegiatan pendukung diantaranya, yang pertama, aplikasi instrumentasi. Yang kedua, himpunan data. Yang ketiga, konferensi kasus. Yang keempat, kunjungan rumah. Yang kelima, tampilan kepustakaan. Selanjutnya, aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi adalah kegiatan pendukung layanan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang lingkungan dan peserta didik. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari ini adalah tujuan umumnya diperolehnya data hasil pengukuran terhadap kondisi konseling. Sedangkan tujuan khususnya adalah memahami kondisi konseling seperti potensi dasar, bakat dan minat, kondisi diri dan lingkungan, masalah yang dialami, dan sebagainya. Tujuan khusus yang kedua adalah membantu konseli sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan masalah-masalah yang dialaminya, pencegahan atau pengentasan. Langkah kegiatan yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, penyiapan instrumen dan responden. Yang kedua, pengadministrasian instrumen. Yang ketiga, pengelolaan dan pemaknaan jawaban responden. Yang keempat, penyampaian hasil instrumentasi. Yang kelima, penggunaan hasil instrumentasi. Selanjutnya, aplikasi instrumen. A. Kondisi yang diungkapkan. 1. Kondisi fisik individu. 2. Kondisi dasar psikologis. Ketiga, kondisi dinamik fungsional psikologis. 4. Kondisi kegiatan dan hasil belajar. B. Bentuk instrumen, berupa tes dan non-tes. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elinda Cynthia. Kepada saudara Elin dipersilakan. Baik, saya ralat kepada saudara Deva Nur Afifa dipersilakan. Tadi katanya enggak, matanya merah. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang himpunan data. Himpunan data merupakan kegiatan pendukung pelayanan konseling untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Himpunan data perlu diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu, dan sifatnya tertutup. Tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umumnya adalah menyediakan data dalam kualitas yang baik dan lengkap untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan konseling sesuai kebutuhan konseli. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khususnya berupa himpunan data yang lengkap dimungkinkan pribadi konseli dipahami dengan baik dan dapat tercegah dari masalah-masalah yang mungkin dialami dan dimungkinkannya untuk dientaskan. Jenis data. Yang pertama, data pribadi, berupa identitas pribadi seperti nama, gelar, tempat, dan tanggal lahir. Yang kedua, kondisi dan kesehatan. Kemudian, data kelompok, hubungan sosial antara individu dalam kelompok, kondisi kebersamaan dan kerjasama mereka. Yang ketiga, data umum, berasal dari luar diri pribadi atau kelompok yang bersifat umum. Yang kedua, laporan suatu keuangan. Selanjutnya, bentuk himpunan data.
Yang pertama, buku pribadi. Yang kedua, himpunan lembaran dengan format yang didesain secara khusus. Yang ketiga, kumpulan data kelompok dan laporan kegiatan. Yang keempat, program komputer. Dan yang kelima, kumpulan data umum. Kemudian, penyelenggaraan himpunan data. Yang pertama, menghimpun data dari berbagai sumber, yaitu data pribadi, data kelompok, dan data umum. Selanjutnya, konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan kegiatan pendukung pelayanan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan tersebut. Tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat. Yang kedua, menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dan rangka penanganannya. Yang kedua, khusus. Semakin dipahami secara mendalam permasalahan. Dan yang terakhir, mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan. Komponen. Yang pertama, kasus. Masalah konseling yang sedang ditangani konselor, masalah yang belum tertangani konselor. Yang kedua, peserta. Individu atau seseorang atau lebih yang secara langsung mengalami masalah. Individu atau seseorang atau lebih yang terindikasi mengalami masalah. Selanjutnya, pendekatan dan teknik. Yang pertama, kelompok non-formal. Yang kedua, normatif. Yang ketiga, pembicaraan terfokus. Yang keempat, terminasi dalam proses. Dan yang terakhir, waktu dan tempat. Kemudian, operasi kegiatan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, evaluasi. Dan yang keempat, analisis hasil evaluasi efektivitas hasil konferensi kasus. Dan kemudian, tindak lanjut dan laporan. Baik, terima kasih kepada Saudara Deva Nur Afifa yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elin Desentia. Kepada Elin dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kunjungan rumah. Kegiatan pendukung pelayanan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik melalui kunjungan ke rumahnya. Tujuan umum. Diperolehnya data yang lebih lengkap dan akurat berkenaan dengan masalah konseling, serta komitmen orang tua dan anggota keluarga lain untuk penanggulangan masalah konseling. Yang kedua, khusus. 1. Lebih dipahaminya kondisi konseling. 2. Pengentasan masalah konseling akan lebih intensif. 3. Pemecahan masalah yang disebabkan faktor keluarga. Selanjutnya, Sah.
pendekatan dan teknik. 1. Bentuk lapangan. 2. Materi. 3. Peran konseling. 4. Kegiatan. 5. Undangan terhadap keluarga. 6. Waktu dan tempat. 7. Evaluasi. Pada kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh, serta kegunaan data dalam pelayanan terhadap konseling. Operasionalisasi kegiatan. 1. Perencanaan. 2. Pelaksanaan. 3. Analisis hasil evaluasi efektivitas hasil konferensi kasus. 4. Tindak lanjut dan 5. Laporan. Selanjutnya, alih tangan kasus. Kegiatan pendukung pelayanan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. Tujuan. Yang pertama, tujuan umum, diperolehnya pelayanan yang optimal setuntas mungkin atas masalah yang dialami konseling. Yang kedua, khusus. Yang pertama, pengentasan. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, pencegahan. Dan yang keempat, pengembangan dan pemeliharaan. Komponen yang pertama, konseling dan masalahnya, kecuali. 2. Konselor. 3. Ahli lain. Operasional kegiatan. 1. Perencanaan. 2. Pelaksanaan. 3. Evaluasi. 4. Analisis hasil evaluasi dan tindak lanjut. Dan 5. Laporan. Tampilan kepustakaan. Kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatan. Tujuan yang pertama, melengkapi substansi pelayanan konseling. Yang kedua, mendorong konseling memanfaatkan bahan-bahan yang ada dalam tampilan kepustakaan. Yang terakhir, yang ketiga, mendorong konseling memanfaatkan pelayanan konseling secara lebih langsung dan berdaya guna. Selanjutnya, pendekatan dan teknik. Yang pertama, bentuk. Terdapat 4, yaitu individual, kelompok, klasikal, dan lapangan. Yang kedua, teknik, terdapat 3. Yang pertama, mencari bahan yang diperlukan. Yang kedua, membaca cepat dan tepat. Dan yang ketiga, arah aplikasi materi yang dibaca. Terima kasih kepada Ellen yang telah menyampaikan materi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, dipersilakan.
Baik, kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, dipersilakan. Baik, jika tidak ada kritik dan saran dari teman-teman, kita lanjut saja ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Pada sesi kali ini kita membuka 3 sesi pertanyaan terlebih dahulu. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan, Kak. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya, kenalkan nama saya Melty. Izin bertanya mengenai materi kali ini, yaitu tentang kunjungan rumah. Nah, seperti siswa ini kan sangat banyak gitu. Jadi sistem dari kunjungan rumah ini seperti apa? Jadi mohon penjelasan dari kelompok penyaji. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Melty. Jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingin bertanya, moderator. Ya, silakan. Oke, pertanyaannya simpel aja, itu kenapa kegiatan pendukung ini diperlukan pada bimbingan konseling? Maaf, boleh diulang, Kak? Kenapa kegiatan pendukung ini diperlukan pada bimbingan konseling? Mana udah jelas? Maaf, sebelumnya jaringan saya kurang bagus, jadi boleh tolong diulang, Kak? Soalnya putus-putus suaranya. Di sini kan judul pemaparan sekarang kan kegiatan pendukung bimbingan konseling. Nah, kenapa kegiatan pendukung ini diperlukan pada bimbingan konseling ini? Baik, terima kasih, Kak. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah menyajikan materinya. Sebelumnya saya mohon maaf, kameranya tidak hidup karena jaringan di sini kurang stabil. Perkenalkan, saya Adam Cornelis dari kelompok 7. Ingin bertanya, pada kegiatan pendukung itu terdapat alih tangan kasus. Coba kelompok penyaji berikan contoh kasus umum pada peserta didik yang berkegiatan pendukung alih tangan kasus. Sudah jelas pertanyaan saya, moderator? Maaf, boleh tolong diulang, Kak? Baik, saya ulangi kembali. Coba
kelompok penyaji berikan contoh khusus dari peserta didik yang bertopikan pada kegiatan pendukung alih tangan kasus. Baik, terima kasih kepada penanya. Mohon beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua akan dicoba dijawab oleh Saudara Deva Nur Afifa. Kepada Saudara Deva Nur Afifa, dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua.
Pertanyaannya yaitu, kenapa kegiatan pendukung bimbingan konseling diperlukan pada bimbingan konseling? Diperlukannya kegiatan pendukung ini adalah untuk mendukung kelancaran layanan bimbingan konseling seperti yang kita presentasikan pada sebelumnya. Kegiatan pendukung ini pada umumnya tidak ditujukan secara langsung untuk memecahkan atau mengentaskan masalah klien, melainkan untuk memungkinkan diperolehnya data dan keterangan lain serta kemudahan-kemudahan atau komitmen yang akan membantu kelancaran dan keberhasilan kegiatan layanan terhadap peserta didik atau klien. Kegiatan pendukung ini pada umumnya dilaksanakan tanpa kontak langsung dengan sasaran layanan. Sekian jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Deva yang sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Kepada teman yang bertanya, apakah sudah memahami penjelasan dari rekan saya tadi? Ya, terima kasih atas jawaban itu, memang jawaban yang paling tepat. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama.